Silahkan Bapak, bisa diceritakan sedikit sebenarnya apa yang dialami oleh anak ya. Ini anak kandung Bapak langsung ya, Iya. dan ini langsung istrinya Pak ya. Baik, silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Danu yang saya hormati, saya berserta keluarga datang dari Cilegon, Banten. Saya sudah lama mengikuti pengajian dari Ustadz Danu. Berkenan pertama adalah anak saya yang penyakit kata dokter namanya bakteri rubella, yang kepalanya tidak bisa tegak. Kalau untuk jalan, ya minta untuk jalan, tapi kalau untuk tegak kepala belum bisa, Pak Ustadz Danu. Sebelumnya saya juga pernah punya penyakit jemper, yaitu sering jemper kakinya. Setelah mengikuti dari Ustadz Danu saran-saran, ya alhamdulillah itu saya sudah bisa. Yang sekarang adalah anak saya yang anak yang kedua, umurnya sudah 3 tahun 3 bulanan. Itu anak kedua dari istri yang keberapa? Istrinya baru 1, Pak. Oh, baru satu. Berarti Baru ada satu. niat banyak Ustadz. Jawaban sangat bagus. Istrinya baru 1. Bukan istrinya 1 itu beda, Dak Izaki ya. Beda. Kalau istri saya 1 itu berarti 1. Tapi kalau istri saya baru 1 itu ada Ada niat lagi. Iya. Karena di Al-Qur'annya kan 4, Pak. Allah. Iya sudah, ini bercanda aja ya. Iya, Pak. Boleh. Terus gimana, Mas? Pak siapa? Mas apa? Mas aja deh Saya ya. namanya Ahmad Jajuli, Pak. Ahmad Zazuli. Iya. Oh ya, alhamdulillah Pak Ahmad Zazuli. Iya. Terus yang ditanyakan karena virus rubella. Iya, Pak. Rubella itu virus apa ya? Jadi pada saat kandungan istri yang kedua 8 bulan ini, Pak, istri itu kena penyakit namanya gatal seluruh tubuh, Pak. Oh Yang gitu. hanya telapak tangan sama muka aja yang tidak terkena gatal, seluruhnya kena. Dan itu kalau menurut dokter emang penyakit rubella yang kemungkinan besarnya pada saat lahir juga langsung dirawat ini, Pak. Tidak nangis, dia menyusu tidak mau menyusu gitu. Oh, Jadi gitu. diem aja gitu. Dan Iya. sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto selama kurang lebih 3 minggu, di Rumah Sakit Cilegon sekitar 3 minggu juga, Pak. Itu. Sampai sekarang masih ya rubellanya ya? Ya selama ini tetap masih, dan saya berobat ke Depok. Jadi rumah sehat alami. Ya alhamdulillah ada perkembangan dikit-dikit sih, Pak. Iya, Pak Ahmad Zazuli, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana virus rubella itu muncul pada seseorang, ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kesembuhan dari putra Pak Ahmad Zazuli ya. Amin, Pak. Yang pertama yang saya mau tanyakan, memang kalau istri pada waktu itu kena gatal-gatal, kalau dokter menganalisa itu virus rubella boleh, tapi intinya virus rubella itu biasanya nyerangnya kebanyakan itu daerah kepala, kebanyakan ya. Yang saya mau tanyakan adalah siapa di antara Bapak, Pak Ahmad Zazuli dengan Ibu yang sering emosional, sering ngajak berantem itu siapa? Itu dulu aja saya tanya. Ngajak berantem, jadi ya pokoknya kalau ada masalah itu dikit-dikit tuh maunya berantem gitu aja. Berantemnya itu nggak harus kayak pukul-pukulan, enggak, maksudnya dengan kata-kata. Itu siapa? Antara Bapak dengan Ibu. Kalau untuk berantem kayaknya alhamdulillah kita nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Iya, cuman kita kadang beda pendapat untuk masalah anak. Kadang terus yang ada kadang istilahnya saya tuh sering didiemin oleh istri gitu kadang, Pak. Artinya kalau ada masalah dikit aja kadang ya istri pembawaannya diam, kalau saya diamkan juga gitu, Pak. Artinya mengerti sudah posisi istri gitu kan. Kalau iya. kita lawan dengan kasar juga kan yang namanya istilahnya kalau diadu kan akan terjadi benturan itu, Pak ya. Tapi makanya kita dengan diam dulu gitu. Gitu. Ya, cenderung yang ngajak berantem, maksud saya adalah cenderung yang lebih gampang emosional. Jadi Pak Ahmad atau Ibu itu pertama, ya, itu yang pertama. Kemudian kalau mamanya tadi, kira-kira siapa ini? Ini belum kejawab bagus ya. Kira-kira Mas Ahmad atau Ibu? Ibu gimana? Ya Ibu. Gampang jengkel nggak, Bu? Kalau ada sesuatu itu di dalam sini, Bu, gampang jengkel nggak? Kebetulan kalau saya, Pak, kalau marah itu diem ya.
nanti mungkin kalau udah reda bisa dibicarakan Oh gitu. bisa ya, alhamdulillah. Oke, pertanyaan ini masih ngambang, belum terjawab dengan bagus. Yang kedua adalah siapa yang sebelum pada waktu, nah ini kelihatan ya, kalau gatal di seluruh tubuh ini biasanya sangat kelihatan. Saya mau tanya, pada waktu ibu hamil putra yang kedua ini, itu kan ada gatal di seluruh tubuh ya, dan itu di analisa dokter itu virus. Nah, di sini yang mau saya tanyakan adalah apa pada waktu itu keinginan ibu yang sangat kuat sekali, sangat kuat terhadap suami, keinginan pada waktu hamil itu sehingga kok menyebabkan gatal seluruh tubuh. Saya tidak tahu, masalah keluarga itu bisa aja tentang rezeki umpamanya, atau masalah keluarga karena memang pada waktu itu ada bentrokan dengan orang tua sehingga maunya pindah rumah aja Pak, umpama aja ya, sehingga keinginan ibu kuat sekali sehingga menyebabkan gatal. Saya mau tanya, pada waktu ibu keinginan itu apa yang diinginkan? Iya, kebetulan saya pas hamil si adik, tempat tinggalnya kan masih di rumah di Bedeng ya Pak. Di Bedeng, ya. Pengennya pindah gitu. Oh, berarti saya nggak salah ya itu. Pengennya ketika nanti sudah punya anak dua, saya pengen punya rumah sendiri. Oh iya, berarti nggak salah saya Pak. Jadi awalnya memang pertama dari emosi, tapi kalau saya melihat dari istilahnya ini pura-puranya pancaran mata ibu, ya emosinya nggak terlalu. Tapi ada pada waktu hamilnya putra itu ada kekuatan keinginan yang kuat sekali, keinginan pindah rumah. Makanya tadi saya sempat cerita, ini bisa masalah rezeki yang kuat, bisa masalah kayak pindah rumah yang kuat sekali, karena itu kan keinginan rezeki itu juga panjang waktunya. Keinginan pindah rumah itu kan nggak mungkin, keinginan sekarang besok beli kan nggak mungkin. Jadi punya waktu panjang untuk berpikir sehingga ibu sampai gatal-gatal seperti yang diceritakan. Nah, ini karena ini memang ada pada waktu itu ibu hamil itu ada kekurangan di hadapan Allah Ta'ala, tapi sekarang sudah punya rumah sendiri. Oh alhamdulillah. Oke, kalau sudah punya rumah sendiri, sekarang kuncinya adalah dibalik. Kalau ingin putra sembuh, dibalik ibu, catatan kurang baiknya ibu tentang keinginan yang kuat sekali untuk punya rumah itu, insya Allah dianggap kurang oleh Allah Ta'ala. Makanya caranya adalah kembali. Jadi ibu mulai saat ini mohon ampun yang dulu punya keinginan rumah sendiri itu kuat sekali sehingga menyebabkan kadang-kadang itu juga ada bentrok dengan suami, itu kekurangan di hadapan Allah, paham maksud saya? Nah itu mulai hari ini nanti mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala, mohonkan ampun serius bahwa itu ada kesalahan, dosa, dan mohon putra nanti mohon diberi kesembuhan sama Allah. Hanya itu aja. Mudah-mudahan nanti virus rubellanya cepat sekali hilang. Amin. Hanya itu saja. Insya Allah paham ya Pak Ahmad Insya Allah, Jazuli. Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya emang Ya. pada saat istri hamil itu Pak, emang keinginan untuk pindah itu emang kuat Pak. Kalau saya sih menginginkan, saya kan orang usaha Pak, orang Iya. dagang. Saya menginginkan saya untuk beli mobil, tapi ternyata istri bikin rumah katanya. gitu Ya ya. itu Pak, mungkin kronologinya. Oh ya. Ya alhamdulillah memang biasanya begitu-begitu sih keluarga kalau nggak rezeki ya masalah rumah yang kuat. Jadi saya hanya melihat biasanya rezeki itu juga punya waktu panjang untuk berpikir. Kemudian rumah itu juga keinginan sekarang belum tentu besok bisa kita beli rumah baru. Jadi pasti ada waktu panjang. Nah, waktu panjang inilah yang menyebabkan gatal pada tubuh ibu, sehingga menyebabkan Allah memberikan peringatan, salah satunya virus rubella itu muncul. Hanya itu aja. Dan kembalikan pada Allah Ta'ala, mohon ampun yang dulu-dulu, dan mohon diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan itu virus langsung mulai tenang. Hanya itu aja. Baik, amin.